Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Widilaras, selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Dalam rangka di sini memenuhi tugas agenda 1 di hari yang kedua Patsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Yang di sini saya akan mengangkat tema analisis isu global korupsi. Yang pertama, di sini saya ingin memperkenalkan dulu dari kelompok saya. Nama kelompok yang pertama adalah Dian Widilaras SPD, saya sendiri. Yang kedua adalah Arina Sabila Huda SPD, dan yang terakhir adalah Dewi Amalia Ulfa SPD. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menyampaikan pengertian korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam pendapat lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku yang tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapat keuntungan pribadi. Di sini juga saya banyak sekali menjelaskan faktor penyebab korupsi itu sendiri, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak sekali penjelasannya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang banyak sekali pemaparannya. Jadi saya langsung singkat saja ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang identifikasi isu korupsi dengan metode Pantelix. Di sini kelompok kami menjelaskan atau memaparkan metode korupsi dengan metode Pantelix, karena di sini menurut kelompok kami secara diskusi kelompok, metode ini merupakan metode yang paling cocok dan paling pas untuk mengambil tema korupsi tersebut. Yang pertama adalah government atau birokrat. Dari isu permasalahannya sendiri adalah pemerintahan dan para penegak hukum belum maksimal dan tegas dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi. Yang kedua adalah bisnis. Kurang berkomitmennya pemimpin pemilik dunia usaha dalam keikutsertaannya membantu negara terhadap rencana anti korupsi di dunia usaha. Yang ketiga adalah akademisi atau akademik. Kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan dampak ditimbulkannya dari tindak korupsi. Yang keempat adalah komunitas masyarakat atau community. Kurangnya kesejahteraan, tidak puas dengan apa yang didapatkan atau apa yang dihasilkan, serta kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi yang akan terjadi membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi, itu seperti kayak dorongan pribadi atau dorongan dari sekitarnya atau dari keluarganya itu sendiri. Yang terakhir adalah media atau publikasi media. Masih kurangnya peran dari media massa dalam mempublikasikan akan bahaya dari korupsi, namun hanya menyampaikan kasus-kasus korupsinya saja. Itu adalah identifikasi dari kelompok kami terkait dengan tema korupsi melalui metode Pantelix. Baik, selanjutnya adalah membahas tentang mengenai analisis isu menggunakan metode USG. Di sini kelompok kami mengangkat 5 isu permasalahan atau masalah
terkait dengan menggunakan masalah metode USG. Yang pertama adalah pemerintah dari para penegak hukum belum maksimal dan tegas dalam membuat kebijakan terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi. Di sini mendapatkan total poinnya adalah 11. Selanjutnya yang kedua adalah kurang berkomitmennya pimpinan atau pemilik dunia usaha dalam keikutsertaannya membantu negara terhadap perencanaan anti korupsi di dunia usaha. Di sini bisa dibilangnya adalah owner ya. Owner sebagai pemilik usaha. Di sini mendapatkan total poin yaitu 6. Yang ketiga, kurangnya pihak akademisi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Jadi di sini edukasi yang diberikan ke masyarakat dan juga informasi itu kurang. Jadi di situ tindakan korupsi benar-benar secara skala besar benar-benar bisa terjadi di kalangan masyarakat. Yang mendapatkan total poin adalah 7. Yang keempat adalah kurangnya kesejahteraan, tidak puas dengan apa yang didapatkan dari penghasilan, serta kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi yang akan terjadi membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi. Ini mungkin yang paling signifikan ya, yang mendapatkan poin sampai 15. Yang terakhir adalah masih kurangnya peran dari massa atau dari media massa dalam mempublikasikan akan bahaya dari korupsi, namun hanya menyampaikan kasus-kasus korupsinya saja. Jadi seperti poin yang 3 tadi, poin ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kurangnya edukasi yang disampaikan dari media massa, di situ dampak-dampak dari korupsi sehingga korupsi itu masih bisa terjadi. Mendapatkan total poinnya adalah 9. Jadi kesimpulan dari analisis isu yang menggunakan metode USG ini, kurangnya kesejahteraan, tidak puas dengan apa yang didapatkan dari penghasilan, serta kurangnya pemahaman tentang dampak korupsi yang akan terjadi membuat masyarakat ingin melakukan tindakan korupsi, itu adalah yang paling signifikan dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain, yang menjadi mendorong di situ masyarakat melakukan tindakan korupsi dengan total poinnya itu adalah 15. Terima kasih. Selanjutnya ada analisis sampai ke akar permasalahan dengan fishbone analysis. Korupsi marak terjadi di Indonesia karena banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya korupsi ini. Faktor yang pertama yaitu faktor mesin. Ditandai dengan contohnya kurangnya aplikasi yang menunjang sistem akuntabilitas. Faktor yang kedua yaitu manusia. Manusia sendiri memiliki sifat tamak, tidak pernah puas dan juga serakah. Sifat inilah yang akan menjerumuskan seseorang untuk terjerat dalam korupsi. Selanjutnya kurangnya pengetahuan tentang korupsi. Faktor yang ketiga yaitu metode, ditandai dengan kurangnya penyuluhan tentang bahaya korupsi dan juga renggangnya hukuman yang diberikan kepada koruptor. Faktor yang terakhir yaitu faktor material, di mana penghasilan yang terbatas dan kebutuhan yang banyak ini merupakan faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi. Selanjutnya ada tabel analisis isu atau masalah dengan metode SWOT. Analisis yang pertama yaitu mengenai strength atau kekuatan. Yang pertama, pemerintah itu memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan yang terkait hukuman bagi para koruptor. Yang kedua, terdapat dana penyidikan yang cukup besar per tahun untuk menyidik 3 perkara tipikor. Jumlah ini lebih besar daripada anggaran penyidikan yang diberikan untuk menangani kasus pidana biasa. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tipikor seperti komputer, laptop, printer, internet, ATK, dan mobil yang sudah tersedia.
Yang keempat yaitu tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik yang sudah berpengalaman melakukan penyidikan selama bertahun-tahun dan sebagian besar sudah mendapatkan gelar sarjana hukum. Analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Beberapa kelemahan yang pertama yaitu kurangnya komunikasi atau koordinasi antar stakeholders yang terkait dengan pemberian penyuluhan mengenai dampak korupsi terhadap masyarakat. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya pengawasan oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Yang ketiga yaitu belum tersedianya aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas para pegawai atau masyarakat terkait dengan penggunaan dana. Analisis yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Beberapa peluang terhadap masalah ini yaitu yang pertama dengan kemajuan teknologi dan banyaknya ketersediaan akademisi mampu menciptakan aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai atau masyarakat. Peluang yang kedua yaitu mempermudah alur penggunaan dana. Tidak perlu melalui banyak pihak sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kasus korupsi. Peluang yang ketiga yaitu pemerintah dengan menggunakan anggarannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan pegawai. Analisis yang keempat yaitu threats atau ancaman. Beberapa ancaman yang pertama yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Yang kedua, belum meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan dampak yang muncul akibat korupsi. Yang terakhir yaitu begitu banyaknya kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian isu dalam bentuk tabel SWOT matrix. Setelah kami mengidentifikasi kendala dan hambatan pada penjelasan sebelumnya, kami akan merumuskan beberapa strategi untuk mengatasi kendala yang ada demi memaksimalkan masalah korupsi. Ada 4 jenis strategi dalam analisa SWOT matrix, yaitu yang pertama, strategi strength opportunities, yaitu kekuatan dan peluang. Yang kedua, strategi weakness opportunities, yaitu kelemahan dengan peluang. Yang ketiga, strategi strength threat, yaitu kekuatan dengan ancaman. Dan yang terakhir yaitu strategi weakness threat, yaitu kelemahan dengan ancaman. Baik, strategi yang pertama yaitu strength opportunities, di mana pada strategi ini memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Adapun strategi strength opportunities diantaranya adalah yang pertama, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang terkait hukuman bagi para koruptor agar dapat membuat jera sehingga tidak ada lagi keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan secara maksimal, baik secara manual maupun melalui sarana internet. Strategi yang kedua yaitu weakness opportunities atau kelemahan dan peluang. Di dalam strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Adapun strategi weakness opportunities dalam masalah korupsi diantaranya adalah yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar stakeholders terkait dengan sosialisasi atau pemberian penyuluhan mengenai dampak korupsi. Yang kedua, mengirim tim penyidik untuk belajar menciptakan aplikasi yang dapat menjamin akuntabilitas para pegawai atau masyarakat terkait dengan penggunaan dana. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strength threat atau kekuatan dan ancaman, di mana strategi strength threat ini menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
Adapun strategi strength treat dalam kasus korupsi diantaranya adalah yang pertama, pemerintah dengan anggarannya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menciptakan aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas para pegawai atau masyarakat terkait dengan penggunaan dana secara transparan. Dan strategi yang terakhir yaitu weakness treat, kelemahan ancaman, di mana pada strategi ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Adapun strategi weakness treat dalam kasus korupsi diantaranya adalah yang pertama, memberikan pemahaman atau sosialisasi mengenai dampak dari korupsi bagi masyarakat agar tidak menggunakan kekuasaannya terhadap penggunaan dana dengan semena-mena. Yang kedua, melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu korupsi. Terjadinya kasus korupsi disebabkan oleh kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kurangnya pemahaman terkait dampak yang ditimbulkan dari korupsi, merasa tidak puas atau memiliki sifat tamak, serakah dengan penghasilan yang didapatkan, sehingga membuat masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan tindakan korupsi. Alternatif penyelesaian masalah korupsi menurut kelompok kami yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana tahapan alternatifnya diantaranya yaitu yang pertama, peningkatan kualitas masyarakat atau pegawai melalui pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua, dengan memberikan kenaikan pendapatan atau insentif bagi para pegawai. Dan yang ketiga, penguatan sistem. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu berkurangnya bahkan hilangnya kasus korupsi di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam alternatif penyelesaian masalah korupsi ini diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media, dan juga masyarakat. Dengan bekerja samanya pihak yang terlibat tersebut, maka hasil yang diharapkan akan tercapai dengan maksimal, yaitu berkurangnya bahkan hilangnya kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan alternatif penyelesaian isu atau masalah terkait dengan korupsi yang kami peroleh dengan menggunakan beberapa metode, maka dapat kami simpulkan bahwa terjadinya korupsi yang mana pada saat ini telah menjadi budaya di lingkup masyarakat Indonesia. Alasan ekonomi adalah alasan terkuat yang membuat kasus korupsi terjadi. Selain itu juga adanya sifat serakah, tamak, atau merasa tidak puas dengan apa yang telah diperoleh membuat kasus korupsi itu terus terjadi di Indonesia. Untuk meminimalisir tindakan korupsi tersebut, oleh karenanya seluruh stakeholder harus saling bahu-membahu dalam meningkatkan kemampuannya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya tersebut, yaitu dengan menciptakan atau meningkatkan sumber daya manusia, membuat instansi atau lembaga tidak akan keberatan dalam meningkatkan penghasilan atau kesejahteraan pegawainya. Dengan pendapatan yang cukup, akan membuat masyarakat terfokus pada pekerjaannya. Selain itu juga dengan memperkuat sistem akuntabilitas dan penindakan dengan tegas kepada para koruptor atau tidak tebang pilih akan membuat kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut menghilang atau berkurang. Namun,
Semua usaha tersebut di atas tidak akan dapat berhasil atau akan sia-sia jika setiap individu tidak membekali dirinya dengan sikap integritas. Kunci utama dalam meningkatkan integritas tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan spiritualitas atau agama atau juga keimanan kepada Tuhan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.